Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah hari ini kita akan masuk pada pelajaran akhlak, yang mana materi kita hari ini tentang hidup bersih. Anak-anak ustazah, sudahkah antum membiasakan hidup bersih? Nah, Islam sangat menganjurkan perilaku hidup bersih, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Orang Islam yang beriman, mereka pasti mengutamakan hidup bersih, apalagi untuk beribadah. Nah, hidup bersih itu sendiri adalah upaya untuk menjaga tubuh dari serangan kuman penyebab penyakit. Dalam Al-Quran, surat Al-Mudatsir ayat 4 yang berbunyi "Wasiyabaka fatahhir", yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Dalam ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan pakaian kita dan semua apa yang kita bawa untuk beribadah. Karena dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersih dan suci dari najis dan hadas. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Untuk menjaga kebersihan, bisa kita mulai dengan kebersihan diri kita sendiri, yaitu yang pertama kebersihan badan. Badan harus dijaga dengan cara mandi 2 kali sehari supaya selalu bersih dan segar. Selanjutnya, menggosok gigi. Menggosok gigi dengan teratur sebelum tidur dan juga sesudah makan. Nah, selanjutnya ketika kuku sudah panjang, maka harus dipotong supaya tidak menjadi sarang penyakit. Nah, coba lihat kuku-kuku antum. Apakah sudah dipotong hari ini? Kalau belum, silahkan nanti antum potong. Dan yang selanjutnya adalah telinga. Telinga juga harus dibersihkan. Kebersihan selanjutnya adalah kebersihan pakaian. Nah, tadi udah Ustazah singgung dalam surat Al-Mudatsir, Allah telah memerintahkan kita untuk membersihkan pakaian. Pakaian yang kita gunakan harus bersih. Jika kotor, maka harus kita cuci bersih dengan menggunakan sabun. Kemudian dijemur dan disetrika supaya rapi. Selanjutnya, kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Dan jika kita sehat, kita akan mudah melakukan ibadah kepada Allah. Dan juga tidak mudah terserang penyakit akibat dari lingkungan yang kotor. Kebersihan lingkungan yang pertama adalah kebersihan rumah. Nah, rumah adalah tempat tinggal kita. Bagaimana supaya nyaman? Maka rumah harus dibersihkan. Kamar harus dirapikan. Kemudian jika lantai kotor harus disapu dan juga dipel, dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan selanjutnya yaitu kebersihan sekolah. Lingkungan sekolah harus dijaga kebersihannya. Bagaimana caranya? Dengan cara tidak mencoret-coret dinding sekolah, bangku sekolah, meja sekolah tidak boleh dicoret-coret. Kemudian jika ada lantai yang kotor disapu, ada sampah dibuang pada tempatnya, agar sekolah kita bersih dan sehat. Kebersihan yang terakhir adalah kebersihan tempat ibadah. Nah, ketika kita hendak sholat ke masjid atau di rumah pun, kita harus berpakaian rapi dan bersih. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati bersih, pakaian bersih, suci dari najis, baik itu badan, pakaian, dan tempatnya. Agar
ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana jika tempat ibadahnya kotor? Maka segera disapu dan juga dicuci perlengkapan ibadahnya seperti sajadah, mukena, dan sebagainya. Sekarang Ustazah akan membahas apa yang kita hadapi bersama saat ini. Qadarullah, kita sekarang dilanda dampak dari virus corona. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif dalam mencegah penularan virus corona. Ada beberapa langkah untuk mencegah penularan virus corona. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun setidaknya selama 60 detik dengan air yang mengalir. Yang kedua, tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup dan rajin berolahraga. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan rajin minum air putih minimal 8 gelas per hari. Yang keempat, gunakan masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. Dan yang terakhir, jika ada merasa gejala seperti demam atau sesak napas, maka segera kunjungi layanan kesehatan. Semoga virus ini segera hilang dan kita bisa beraktivitas normal dan bersekolah seperti biasa. Dan jangan lupa selalu terapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Alhamdulillah, untuk sekarang kita cukupkan materinya sampai di sini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.